Satuan Polisi Anti-Teror Prancis menyerbu dan menggeledah apartemen di kota Reims untuk memburu 3 tersangka penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo. Dari penggeledahan ini, tim anti-teror berhasil mendapatkan informasi terkait para tersangka pelaku penyerangan. Ketiga tersangka yang dimaksud adalah Said Kohachi, Sherif Kohachi, dan Hamid Murad. Said Kohachi kelahiran 1980 dan Sherif Kohachi kelahiran 1982 merupakan dua bersaudara asal Paris, sementara Hamid Murad diketahui seorang remaja 18 tahun asal Reims. Media Prancis memberitakan pada tahun 2005, Sherif Kohachi ditahan sebelum berangkat menuju Irak untuk bergabung dengan milisi. Ia akhirnya divonis hukuman penjara selama 18 bulan pada 2008. Sementara itu, sumber kepolisian menyebutkan salah satu dari dua bersaudara Kohachi juga pernah menjalani persidangan terkait dakwaan terorisme. Sementara itu dilaporkan Hamid Murad telah menyerahkan diri ke kantor polisi di Charleville-Mézières. Ketiganya diburu setelah menyerbu kantor majalah Charlie Hebdo di Paris pada hari Rabu. Pelaku juga menembak mati beberapa kartunis dan 2 polisi lainnya. Usai melancarkan aksinya, para pelaku kabur dengan menggunakan mobil. Charlie Hebdo dikenal sebagai salah satu majalah yang rutin menyudut kontroversi melalui serangan satirnya pada tokoh politik dan agama dari segala aliran. Majalah ini juga pernah menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Ya, polisi Prancis telah memastikan mobil inilah yang sempat digunakan oleh para tersangka untuk kabur. Polisi kemudian memindahkan mobil Citroen hitam ini dari lokasi ditemukan guna keperluan penyelidikan. Pencarian besar-besaran masih dilakukan terhadap buronan yang kabur usai menembak mati beberapa kartunis ternama Prancis di kantor majalah Charlie Hebdo. 2 pelaku, maksud kami 2 polisi, juga ditembak mati hingga tewas oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Lalu usai melakukan aksinya, 2 pelaku dengan tenang menaiki mobil hitam dan kabur. Pemerintah Prancis memberlakukan status siaga tertinggi dengan memperketat pengamanan di sektor transportasi, rumah ibadah, kantor media, dan departemen store. Mengingat para pelaku hingga kini masih berkeliaran dengan bebas. Baissez-vous. Baissez-vous. Il est vous encore? Mais non, Edouard, tu peux... Edouard. Fais gaffe. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais. Bougez surtout pas. On les a déjà appelés. 12 orang tewas dan 4 lainnya masih kritis setelah 3 penyerang bersenjata menyerbu kantor majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis. Korban yang tewas itu meliputi 10 orang jurnalis dan 2 polisi. Para penyerang sempat terlibat baku tembak dengan aparat keamanan. 3 penyerang menggunakan senapan serbu Kalashnikov AK-47 dan peluncur roket. Mereka menembaki ruang redaksi majalah Charlie Hebdo serta polisi yang datang. Penyerang memasuki kantor Charlie Hebdo pada pukul 11.30 siang waktu Paris dan menembaki semua orang. Mereka menuju ruang redaksi yang saat itu sedang digelar rapat redaktur dan memberondongkan peluru. Seorang penyerang membajak sebuah mobil dan menabrak pejalan kaki saat berusaha melarikan diri. Aksi ini merupakan reaksi terhadap publikasi Charlie Hebdo yang beberapa kali menampilkan gambar karikatur Nabi Muhammad dengan nada menghina. Presiden Prancis, François Hollande, tiba di lokasi kejadian dan langsung menggelar rapat kabinet darurat. Hollande mengecam aksi penyerangan dan menyebutnya sebagai serangan teroris. Menurut Hollande, status pengamanan di Paris telah dinaikkan ke tingkat paling tinggi dan rencana aksi teror dalam beberapa pekan terakhir sudah berhasil digagalkan. Usai meninjau lokasi, Presiden Prancis langsung mengadakan rapat darurat di istana.
Belum diketahui penyebab serangan ini, namun diduga akibat karikatur di majalah yang selalu provokatif. Majalah Charlie Hebdo memuat karikatur pemimpin kelompok militan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi di situs media Twitter. Diduga gambar inilah yang memicu penyerangan. Charlie Hebdo memang selalu menuai kontroversi. Majalah satir ini menjadi pusat perhatian pada Februari 2006 saat mencetak ulang kartun Nabi Muhammad yang sebelumnya diterbitkan harian Denmark Jyllands-Posten. Penerbitan kartun ini mendapat kecaman dari umat muslim sedunia. Pada November 2011, kantor majalah ini diserang bom Molotov saat kembali menerbitkan kartun Nabi Muhammad dengan judul Charlie Hebdo. Selanjutnya pada September 2012, majalah ini kembali berulah dengan menerbitkan kartun Nabi Muhammad saat aksi unjuk rasa sedang bergejolak di seluruh dunia memprotes film Innocence of Muslims yang dianggap menghina Islam. Pemerintah Prancis berulang kali mengingatkan redaksi agar tidak menampilkan tulisan atau gambar yang memicu kerusuhan, namun tidak pernah diindahkan. Dampak dari penerbitan majalah ini tidak hanya di dalam negeri. Prancis berulang kali terpaksa menutup sementara kantor kedutaan serta sekolah di 20 negara akibat khawatir keselamatan warganya di luar negeri.